Penggunaan neraca lajur atau worksheet. Akuntan seringkali menggunakan kertas kerja atau worksheet berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Kertas kerja ini berbentuk multikolom yang memuat kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Fungsi kertas kerja ini hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual. Kertas kerja juga sesungguhnya berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami alur data akuntansi, mulai dari neraca saldo sebelum penyesuaian hingga menghasilkan laporan keuangan sebagai produk akhir dari siklus akuntansi. Sebagai alat bantu, kertas kerja ini merupakan catatan akuntansi yang sifatnya tidak permanen. Oleh sebab itu, tidak termaksud sebagai bagian dari catatan akuntansi formal lainnya seperti jurnal dan buku besar yang memang dibutuhkan sebagai bagian dari sistem akuntansi. Sifatnya yang bukan merupakan bagian yang formal dari tahapan siklus akuntansi tampak dari bagian arus yang telah digambarkan pada proses akuntansi, di mana kertas kerja ini berada di luar alur tahapan siklus akuntansi. Kertas kerja menjadi tidak diperlukan, terutama bagi perusahaan yang sudah memiliki sistem komputerisasi akuntansi yang baik dan memadai. Kertas kerja ini juga tidak diperlukan lagi dalam perusahaan kecil yang dimana hanya memiliki sedikit transaksi, sedikit akun, dan sedikit penyesuaian. Pada perusahaan kecil, laporan keuangan yang dapat disiapkan langsung dari neraca saldo setelah penyesuaian tanpa menggunakan alat bantu neraca lajur sebagai kertas kerja. Adapun urutan tahapan dalam menyiapkan kertas kerja adalah sebagai berikut. Pertama, menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian ke dalam kertas kerja. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan seluruh saldo akhir yang terdapat pada masing-masing buku besar akun saldo akhir dalam penyesuaian ke dalam kolom neraca saldo sebelum penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Kedua, memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Hal ini dilakukan dengan cara memindahkan besarnya tiap-tiap nilai penyesuaian akun yang ada di dalam ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian sesuai dengan posisi nilai debit dan kredit masing-masing akun. Jika nama akun yang digunakan dalam ayat jurnal penyesuaian ternyata belum terdapat di dalam neraca saldo, maka tambahan akun baru tersebut akan disiapkan atau disisipkan tepat di bawah total jumlah neraca saldo. Ketiga, memastikan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian yang ada di dalam kertas kerja. Kolom neraca saldo setelah penyesuaian ini merupakan hasil gabungan antara data yang terdapat dalam kolom neraca saldo sebelum penyesuaian dengan data yang ada di dalam kolom penyesuaian. Keempat, memindahkan tiap saldo masing-masing akun yang ada di dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan cara memilah-milah secara tepat akun mana yang akan ditransfer ke dalam kolom laba rugi dan juga akun mana yang akan ditransfer ke dalam kolom neraca. Sebagai contoh, saldo akun kas yang ada di dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian akan kita transfer ke dalam kolom neraca dengan saldo debit. Saldo akun utang usaha yang ada di dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian akan kita transfer ke dalam neraca dengan saldo kredit. Saldo akun pendapatan yang ada di dalam kolom neraca setelah penyesuaian akan ditransfer ke kolom laba rugi dengan saldo kredit. Dan saldo akun beban yang ada di dalam kolom neraca saldo penyesuaian akan ditransfer ke kolom laba rugi dengan saldo debit, dan seterusnya. Saldo akun yang terdapat di dalam kolom laba rugi dan kolom neraca inilah
yang nantinya akan dipakai dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kelima, untuk masing-masing kolom, baik kolom laba rugi maupun kolom neraca, hitunglah total saldo debit dan total saldo kredit dengan cara menjumlahkan seluruh akun dari atas sampai ke bawah sesuai dengan saldo akun yang ada pada masing-masing kolom. Besarnya selisih antara saldo debit dan saldo total di kredit pada kolom laba rugi harus sama dengan besarnya selisih antara total saldo debit dengan total saldo kredit untuk kolom neraca. Hanya saja, posisi untuk masing-masing selisih tersebut akan saling berlawanan antara kolom laba rugi dan kolom neraca. Artinya, jika posisi selisih antara total saldo debit dan total saldo kredit pada kolom laba rugi berada di sebelah debit, maka posisi selisih antara total saldo debit dan total saldo kredit pada kolom neraca akan berada di sebelah kredit dengan besaran nilai selisih yang sama. Sebagai contoh, untuk kolom atau lajur laba rugi dengan total saldo debit 30 juta dan total saldo kredit 40 juta akan memiliki posisi selisih di sebelah debit yaitu sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan untuk kolom lajur neraca dengan total saldo debit 85 juta dan total saldo kredit 75 juta akan memiliki posisi selisih di sebelah kredit yaitu 10 juta rupiah. Perhatikan bahwa besarnya selisih tersebut masing-masing memiliki nilai yang sama yaitu 10 juta rupiah, baik untuk selisih antara debit kredit pada laba rugi maupun selisih untuk debit kredit pada neraca. Hanya saja, posisi selisih tersebut masing-masing saling berlawanan. Besarnya laba atau net income atau rugi bersih atau net loss ditentukan dengan cara membandingkan antara total saldo debit dan total saldo kredit yang ada pada kolom laba rugi. Jika saldo kredit untuk kolom laba rugi melebihi saldo debit pada kolom laba rugi, maka akan menghasilkan laba bersih. Dan sebaliknya, jika total saldo debit untuk kolom laba rugi melebihi total kredit untuk kolom laba rugi, maka akan menghasilkan rugi bersih. Berikut juga saya akan tampilkan untuk format yang kita gunakan dalam pembentuk neraca lajur atau worksheet, di mana di situ terdapat nomor perkiraan, nama perkiraan, lalu ada kolom pertama adalah neraca saldo dengan debit dan kredit, kolom kedua adalah penyesuaian debit dan kredit, kolom neraca saldo yang setelah disesuaikan debit dan kredit, lalu kolom laba rugi debit dan kredit, dan kolom neraca debit dan kredit. Demikian ulasan yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya di video berikutnya saya akan membahas mengenai contoh kasus dalam perusahaan jasa yang membutuhkan neraca lajur dalam penyusunan laporan keuangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.